Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang tak pernah tidur, Rina berdiri di balkon apartemen mewahnya di kawasan Sudirman. Angin malam membelai rambut panjangnya yang hitam legam, sementara lampu-lampu neon dari gedung pencakar langit menerangi wajahnya yang cantik namun tegas. Usianya baru menginjak 32 tahun, tapi ia sudah menjadi salah satu pengusaha wanita paling sukses di Indonesia. Perusahaan miliknya, PT Rina Global Industries, adalah raksasa di bidang teknologi dan properti, dengan cabang di seluruh Asia Tenggara. Rina bukanlah pewaris tahta. Ia membangun segalanya dari nol, dari sebuah startup kecil di garasi rumah orang tuanya di Bandung, hingga menjadi imperium bernilai triliunan rupiah. Rina lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang guru sekolah dasar, ibunya penjahit rumahan. Sejak kecil, Rina sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia lulus SMA dengan nilai sempurna, kemudian meraih beasiswa ke Universitas Indonesia untuk jurusan Teknik Informatika. Di sana, ia belajar bukan hanya teori, tapi juga bagaimana menerapkannya dalam dunia nyata. Setelah lulus, ia bekerja di sebuah perusahaan IT multinasional, tapi ambisinya terlalu besar untuk sekadar menjadi karyawan. Pada usia 25 tahun, ia resign dan mendirikan perusahaan sendiri dengan modal pinjaman dari bank dan dukungan orang tua. Awalnya sulit, ia tidur di kantor kecilnya, makan mie instan setiap hari, dan bekerja 18 jam sehari. Tapi ketekunannya membuahkan hasil. Dalam 5 tahun, perusahaan itu berkembang pesat, memenangkan kontrak besar dari pemerintah dan swasta, hingga akhirnya go public di bursa saham. Kini, Rina adalah CEO yang disegani. Ia sering muncul di majalah bisnis, diwawancarai oleh media internasional, dan menjadi pembicara di konferensi global. Tapi di balik kesuksesannya, Rina merasa ada kekosongan. Ia belum memiliki pasangan hidup. Teman-temannya sudah menikah, punya anak, sementara ia sibuk dengan meeting dan negosiasi. Kapan ya aku bisa punya seseorang yang bisa berbagi suka duka? Gumamnya dalam hati, sambil menatap langit malam yang penuh bintang buatan dari lampu kota. Pagi itu, seperti biasa, Rina memulai harinya dengan jogging di taman sekitar apartemen. Ia mengenakan pakaian olahraga branded, sepatu running impor, dan earphone nirkabel yang memutar podcast bisnis. Setelah itu, ia mandi, sarapan oatmeal dengan buah segar, dan berangkat ke kantor dengan mobil Mercedes-Benz hitam yang dikemudikan sopir pribadinya. Kantor pusat PT Rina Global Industries berada di gedung tinggi di kawasan SCBD, dengan desain modern minimalis yang mencerminkan visi Rina, inovatif dan efisien. Di kantor, Rina disambut oleh para karyawan yang hormat. "Selamat pagi, Bu Rina." Sapa mereka serempak. Ia tersenyum dan menyapa balik, tapi matanya tajam mengamati segala sesuatu. Hari itu, ada meeting penting dengan investor dari Singapura. Rina memimpin rapat dengan percaya diri, mempresentasikan proyek baru, pengembangan aplikasi AI untuk manajemen properti. Ini akan merevolusi industri, katanya dengan suara mantap. Investor terkesan, dan kesepakatan pun ditandatangani. Setelah meeting, Rina kembali ke ruangannya yang luas, dengan pemandangan kota dari jendela kaca besar. Ia duduk di kursi eksekutif kulit asli, memeriksa email, ketika asistennya, Maya, masuk. "Bu, ada undangan acara amal malam ini di Hotel Ritz-Carlton. Tema, dukungan untuk pendidikan anak muda," kata Maya. Rina mengangguk. Ia selalu aktif di kegiatan sosial. Baginya, memberi kembali kepada masyarakat adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai pengusaha sukses. Malam itu, Rina mengenakan gaun hitam elegan dari desainer lokal, dipadukan dengan perhiasan berlian sederhana tapi mewah. Rambutnya digelung rapi, makeup natural yang menonjolkan matanya yang cerdas. Di acara amal, ia bertemu banyak orang penting, pejabat pemerintah, selebriti, dan sesama pengusaha. Tapi yang membuat malam itu berbeda adalah pertemuannya dengan Andi. Andi adalah seorang pria berusia 30 tahun, dengan penampilan biasa tapi menarik. Ia bekerja sebagai akuntan di sebuah firma kecil, bukan orang kaya, tapi punya senyum hangat dan mata yang penuh kehangatan. Mereka bertemu di meja buffet, ketika Rina secara tidak sengaja menjatuhkan gelasnya. "Maaf,
Saya bantu, kata Andi sambil mengambil serbet dan membersihkan tumpahan. Rina tersenyum. Terima kasih. Saya Rina, katanya memperkenalkan diri. Andi, balasnya sambil menjabat tangan Rina. Mereka mulai berbincang. Andi bercerita tentang pekerjaannya, hobi membaca buku sejarah, dan impiannya untuk traveling keliling dunia. Rina terkesan dengan kesederhanaannya. Di tengah orang-orang sombong di acara itu, Andi terasa segar. Anda pengusaha ya? Saya baca tentang Anda di koran, kata Andi. Rina tertawa. Jangan percaya semua yang dibaca. Saya cuma orang biasa yang kerja keras. Percakapan mereka mengalir lancar. Andi menceritakan masa kecilnya di desa kecil di Jawa Tengah. Bagaimana ia berjuang kuliah di Jakarta dengan beasiswa, dan sekarang hidup mandiri di kos-kosan sederhana. Rina merasa terhubung. Ceritanya mirip dengan perjuangannya sendiri. Mereka bertukar nomor telepon, dan Andi berjanji akan mengajak Rina makan malam suatu saat. Beberapa hari kemudian, Andi menelepon. Bagaimana kalau kita dinner di restoran Italia kecil di Kemang? Tanyanya. Rina setuju. Malam itu, mereka bertemu lagi. Andi mengenakan kemeja rapi, bukan jas mahal seperti pria-pria yang biasa mendekati Rina. Mereka makan pasta, minum anggur, dan berbagi cerita. Andi mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Rina bercerita tentang tantangan bisnisnya. Kamu luar biasa, Rina. Banyak orang impikan apa yang kamu capai, katanya tulus. Dari situ, hubungan mereka berkembang. Mereka sering bertemu, jalan-jalan di taman, nonton film, atau sekadar ngopi di kafe. Andi bukan tipe romantis berlebihan. Ia lebih suka hal-hal sederhana. Tapi itulah yang membuat Rina jatuh cinta. Setelah 6 bulan pacaran, Andi melamar Rina di pantai Bali saat liburan bersama. Rina, maukah kamu menikah denganku? Aku janji akan selalu mendukungmu, katanya sambil berlutut dengan cincin sederhana. Rina menangis bahagia. Ya, Andi, aku mau. Pernikahan mereka digelar sederhana tapi elegan. Dihadiri keluarga dan teman dekat. Rina mengenakan gaun putih desainer, Andi jas hitam. Mereka honeymoon di Eropa, Paris, Roma, dan London. Di sana, Rina melihat sisi lain Andi. Ia pintar beradaptasi, belajar bahasa lokal dengan cepat, dan selalu membuat Rina tertawa. Setelah menikah, Rina membawa Andi tinggal di apartemennya. Ia ingin memberi Andi kehidupan yang lebih baik. Kamu nggak perlu kerja di firma kecil itu lagi. Gabung aja ke perusahaan aku, kata Rina suatu malam. Andi ragu. Aku nggak mau terlihat numpang hidupmu, sayang. Tapi Rina meyakinkannya. Ini bukan numpang. Kamu punya skill akuntansi yang bagus. Aku butuh orang seperti kamu. Akhirnya, Andi setuju. Ia resign dari pekerjaan lamanya dan bergabung dengan PT Rina Global Industries sebagai staf keuangan. Rina memberinya posisi awal yang layak, dengan gaji 2 kali lipat dari sebelumnya. Andi senang. Ia merasa dihargai. Kehidupan mereka harmonis. Pagi hari, mereka sarapan bersama. Andi mengantar Rina ke kantor dengan mobil biasa miliknya, meski Rina punya sopir. Malam hari, mereka masak bersama atau nonton TV. Rina mencintai Andi sepenuh hati. Ia melihat Andi sebagai pasangan yang sempurna, setia, penyayang, dan mendukung. Aku beruntung punya kamu, kata Rina sering. Andi membalas. Aku yang beruntung, Rina. Kamu ubah hidupku. Tapi di balik kebahagiaan itu, tak ada yang tahu bahwa benih masalah mulai tumbuh. Andi, yang dulunya sederhana, mulai merasakan godaan dunia mewah yang Rina berikan. Hari-hari berlalu dengan rutinitas bahagia. Rina sibuk ekspansi bisnis ke Malaysia, sementara Andi belajar lebih dalam tentang operasional perusahaan. Ia bertemu banyak orang baru, termasuk karyawan-karyawan muda yang mengaguminya sebagai suami CEO. Rina tak curiga apa-apa. Baginya, Andi adalah pondasi kebahagiaannya. Suatu hari, Rina mengadakan pesta ulang tahun ke-33-nya di rumah. Tamu undangan datang, rekan bisnis, keluarga, dan teman.
Andi memberikan hadiah. Sebuah lukisan yang ia buat sendiri, meski bukan seniman. Ini simbol cintaku, katanya. Rina terharu. Malam itu, mereka berdansa di ruang tamu, di bawah cahaya lilin. Aku janji akan selalu bahagiakan kamu, bisik Andi. Tapi, di kantor, Andi mulai berinteraksi lebih intens dengan timnya. Ada seorang sekretaris baru yang akan datang. Tapi itu cerita untuk bab selanjutnya. Untuk sekarang, segalanya masih manis, seperti madu yang baru dipetik. Rina dan Andi adalah pasangan idaman. Contoh bahwa cinta bisa datang dari mana saja, bahkan dari pertemuan tak sengaja di acara amal. Waktu terus berjalan. Rina memutuskan untuk memberikan Andi lebih banyak tanggung jawab. Kamu siap naik jabatan? Tanyanya suatu pagi. Andi tersenyum. Kalau kamu percaya, aku siap. Itulah awal dari kenaikan karir Andi, yang akan membawa cerita ini ke arah yang tak terduga. Rina tidur nyenyak di pelukan Andi, tak tahu bahwa kebahagiaan ini hanyalah permulaan dari badai yang akan datang. Hidup mereka seperti mimpi indah, tapi mimpi bisa berubah menjadi mimpi buruk dalam sekejap. Langit Jakarta masih diselimuti kabut pagi ketika Rina bangun dari tidurnya. Cahaya matahari yang lembut menyelinap melalui celah-celah tirai sutra di kamar tidur utama apartemennya. Di sampingnya, Andi masih terlelap, napasnya teratur, wajahnya tampak damai. Rina tersenyum kecil, menatap pria yang telah menjadi suaminya selama hampir setahun. Ia merasa beruntung. Di tengah kesibukannya sebagai CEO PT Rina Global Industries, Andi adalah oase ketenangan. Pagi itu, seperti biasa, ia bangun lebih dulu, menyiapkan kopi untuk mereka berdua, lalu duduk di ruang makan sambil memeriksa laporan keuangan perusahaan di tabletnya. Hari ini adalah hari besar. Rina akan mengumumkan ekspansi baru perusahaan ke pasar Malaysia, sebuah langkah yang telah ia rencanakan selama berbulan-bulan. Tapi di benaknya, ada rencana lain yang lebih personal. Ia ingin memberikan Andi kejutan. Selama ini, Andi bekerja sebagai staf keuangan di perusahaan Rina. Ia rajin, tapi Rina tahu potensinya lebih besar. Andi punya bakat dalam analisis data dan komunikasi, meskipun ia sering merendah. Aku cuma akuntan biasa, Rina, katanya sering, sambil tertawa. Tapi Rina melihat lebih dari itu. Ia ingin Andi bersinar, bukan hanya sebagai suami CEO, tapi sebagai profesional di bidangnya. Pagi itu, di meja makan, Rina membuka pembicaraan. Andi, aku mau bicara soal karirmu, katanya sambil menyeruput kopi hitam. Andi, yang sedang mengoleskan selai kacang pada roti bakar, menoleh dengan alis terangkat. Karirku? Maksudnya apa? Tanyanya. Nada suaranya penuh rasa ingin tahu tapi sedikit waspada. Rina tersenyum. Aku lihat kerja kerasmu di tim keuangan. Kamu cepat belajar. Andi, aku pikir kamu siap untuk posisi yang lebih besar. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Aku mau promosikan kamu jadi kepala divisi keuangan. Gaji 3 kali lipat, tanggung jawab lebih besar. Tapi aku tahu kamu bisa. Andi terdiam. Matanya melebar. Roti bakar di tangannya terlupa. Rina, serius? Aku nggak punya pengalaman manajerial. Apa tim bakal respek sama aku? Tanyanya. Suaranya bercampur antara kagum dan ragu. Rina meraih tangan Andi di atas meja. Aku percaya sama kamu. Aku nggak asal pilih orang untuk posisi ini. Kamu punya insting yang bagus. Dan aku akan dampingi kamu di awal. Ini kesempatanmu untuk buktiin diri. Andi mengangguk pelan. Wajahnya menunjukkan campuran antara kegembiraan dan ketegangan. Kalau kamu yakin, aku akan coba. Tapi aku nggak mau orang bilang aku naik jabatan cuma karena aku suamimu. Katanya tegas. Rina tertawa ringan. Biarkan mereka bicara. Yang penting, kamu buktikan dengan kerja keras. Aku tahu kamu bisa. Ia bangkit, mencium kening Andi, lalu bersiap ke kantor. Hari ini aku umumkan di rapat direksi. Bersiaplah, ya. Di kantor, suasana seperti biasa. Sibuk, penuh energi, dan penuh ambisi.
Gedung PT Rina Global Industries di SCBD berdiri megah, dengan dinding kaca yang memantulkan sinar matahari pagi. Rina memimpin rapat direksi di ruang konferensi lantai 20, yang dilengkapi layar sentuh besar dan pemandangan kota yang menakjubkan. Para direktur, semua profesional berpengalaman, mendengarkan presentasi Rina tentang ekspansi ke Malaysia. Setelah itu, ia beralih ke agenda internal. Ada satu pengumuman penting, katanya dengan suara mantap. Mulai bulan depan, Andi Pratama akan menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan. Ada bisik-bisik kecil di antara para direktur. Beberapa tampak terkejut, yang lain hanya mengangguk sopan. Pak Budi, Direktur Operasional yang sudah bekerja dengan Rina sejak awal, mengangkat tangan. Bu Rina, ini keputusan menarik. Apa pertimbangannya? Tanyanya. Nada suaranya netral tapi penuh rasa ingin tahu. Rina sudah siap dengan pertanyaan ini. Andi telah menunjukkan dedikasi dan kemampuan analisis yang kuat selama setahun terakhir. Ia memimpin proyek audit internal yang berhasil menghemat 15% biaya operasional. Saya percaya ia siap untuk tanggung jawab lebih besar. Ia berbicara dengan penuh keyakinan, dan tak ada yang berani mempertanyakan lebih lanjut. Rapat selesai, dan Rina merasa lega. Langkah pertamanya untuk mengangkat Andi sudah berhasil. Malam itu, Rina dan Andi merayakan kenaikan jabatan Andi dengan makan malam di restoran rooftop di Tamrin. Restoran itu terkenal dengan pemandangan kota yang indah dan menu fusion yang lezat. Andi mengenakan jas baru yang Rina belikan, sementara Rina memilih gaun merah marun yang elegan. Mereka bersulang dengan anggur merah. Cahaya lilin memantul di mata mereka. Buat kita, dan buat masa depan, kata Rina sambil mengangkat gelas. Buat kamu, yang selalu percaya sama aku, balas Andi, senyumnya lebar. Mereka makan, tertawa, dan berbagi cerita tentang hari itu. Andi bercerita tentang kegugupannya menghadapi tim keuangan yang kini ia pimpin. Mereka pada kaget. Loh, tapi aku janji bakal kerja keras biar nggak mengecewakan kamu, katanya. Rina tersenyum. Aku nggak ragu. Andi, kamu punya potensi besar. Beberapa minggu kemudian, kehidupan mereka mulai berubah. Andi pindah ke ruang kantor yang lebih besar, dengan meja kayu mahoni dan pemandangan kota. Ia mulai menghadiri rapat-rapat penting, bertemu klien besar, dan belajar dinamika manajemen tingkat tinggi. Rina sering memeriksanya, memastikan ia mendapat dukungan. Kalau ada apa-apa, bilang ke aku, ya. Pesan Rina setiap kali mereka pulang bersama. Untuk ulang tahun Andi yang ke-31, Rina memutuskan memberikan hadiah spesial. Ia tahu Andi selalu mengagumi mobil sport mewah. Maka, suatu pagi, ia mengajak Andi ke garasi apartemen. Tutup mata dulu, katanya sambil menuntun Andi. Ketika Andi membuka mata, di depannya berdiri sebuah Porsche 911 Turbo S berwarna hitam mengilap, dengan pita merah besar di kap mesin. Selamat ulang tahun, sayang, seru Rina. Andi terpana. Rina, ini gila, ini terlalu mahal, katanya. Tapi matanya berbinar kegirangan. Ia memeluk Rina erat-erat. Kamu bikin aku merasa kayak raja. Kamu pantas. Andi, aku mau kamu menikmati hidup ini bareng aku, jawab Rina. Hatinya penuh kebahagiaan melihat Andi begitu gembira. Hari itu, mereka mengendarai Porsche baru itu keliling Jakarta, dari Monas hingga Pantai Indah Kapuk, tertawa dan menikmati kebebasan. Kehidupan mereka kini benar-benar mewah. Andi mulai terbiasa dengan gaya hidup baru. Jas Taylor Made, jam tangan Rolex yang Rina hadiahkan di hari jadi pernikahan mereka, dan undangan ke acara-acara elit. Ia mulai menikmati perhatian dari rekan-rekan bisnis dan karyawan yang kini bekerja di bawahnya. Di kantor, ia sering dipuji karena laporan keuangannya yang rapi dan presentasinya yang memukau. Tapi, di balik senyumnya yang percaya diri, ada sedikit perubahan dalam dirinya. Ia mulai menikmati kekuasaan, perhatian, dan gemerlap dunia yang dulu asing baginya. Rina, sibuk dengan ekspansi bisnis, tak menyadari perubahan kecil ini. Baginya, Andi adalah suami yang sempurna, yang selalu pulang ke pelukannya setiap malam.
Mereka masih sering makan malam bersama, meski kini lebih sering di restoran mewah daripada di rumah. Rina senang melihat Andi berkembang. "Kamu cocok jadi pemimpin," katanya suatu malam, sambil memijat pundak Andi yang tegang setelah rapat panjang. Andi tersenyum, tapi ada kilatan aneh di matanya. "Ini semua berkat kamu, Rina," katanya, tapi nadanya sedikit datar, seolah ada sesuatu yang ia pendam. Rina tak memerhatikan. Ia terlalu bahagia dengan kesuksesan mereka. Di kantor, Andi mulai berinteraksi lebih sering dengan timnya. Salah satunya adalah seorang sekretaris baru, Lina, yang direkrut untuk membantu divisi keuangan. Lina muda, cantik, dan cerdas, dengan senyum yang memikat. Andi sering memujinya di depan tim, menyebutnya aset berharga. Rina, yang kadang mampir ke ruang Andi, hanya tersenyum melihat interaksi mereka. Bagus, Andi mulai nyaman dengan timnya, pikirnya. Namun, di balik semua kemewahan, ada benih kecil yang mulai tumbuh di hati Andi. Godaan dunia baru ini, mobil mewah, jabatan tinggi, perhatian dari orang-orang di sekitarnya, membuatnya merasa lebih dari sekadar suami Rina. Ia mulai merasa berhak atas semua itu, bukan hanya karena Rina, tapi karena dirinya sendiri. Dan Lina, dengan pesonanya yang halus, mulai menjadi bagian dari hari-harinya. Malam itu, saat Rina dan Andi tidur berdampingan di ranjang king size mereka, Rina bermimpi tentang masa depan yang cerah bersama Andi. Tapi Andi, yang memandang langit-langit dalam diam, mulai memikirkan hal lain. Dunia mewah yang Rina berikan telah. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela-jendela besar apartemen Rina di kawasan Sudirman, menerangi ruang tamu yang luas dengan furnitur modern minimalis. Sofa kulit putih, karpet impor dari Turki, dan lukisan abstrak karya seniman lokal menghiasi ruangan itu. Di meja makan marmer, Rina dan Andi sedang sarapan. Rina, mengenakan blus sutra putih dan rok pensil hitam, sibuk membaca berita bisnis di tabletnya. Andi, yang kini terlihat lebih percaya diri dengan kemeja tailor made dan celana bahan, memeriksa ponselnya, sesekali tersenyum pada pesan yang masuk. Bau kopi espresso dan roti panggang yang baru keluar dari oven memenuhi udara. Sudah 6 bulan sejak Andi dipromosikan menjadi kepala divisi keuangan di PT Rina Global Industries. Kehidupan mereka telah berubah drastis, menjadi lebih glamor dan sibuk. Rina, sebagai CEO, semakin tenggelam dalam ekspansi bisnisnya ke Malaysia, menghabiskan waktu dengan rapat, perjalanan dinas, dan negosiasi dengan investor. Andi, di sisi lain, mulai menikmati peran barunya. Ia kini bukan lagi akuntan biasa yang bekerja di firma kecil, melainkan eksekutif muda yang disegani, mengendarai Porsche 911 Turbo S hitam mengilap yang dihadiahkan Rina untuk ulang tahunnya. Pagi itu, Rina menutup tabletnya dan menatap Andi. "Hari ini kamu ada rapat dengan tim keuangan, kan? Jangan lupa presentasi untuk klien Jepang minggu depan. Mereka sangat detail soal angka," katanya. Suaranya lembut tapi penuh otoritas. Andi mengangguk. Matanya masih tertuju pada ponsel. "Sudah siap, sayang." Lina sudah bantu urus lidenya. Dia cepat tanggap. "Loh," jawabnya sambil tersenyum kecil. Lina, sekretaris baru di divisi keuangan, memang sering disebut Andi akhir-akhir ini. Rina tak memikirkan apa-apa. Ia senang Andi punya asisten yang kompeten. "Bagus. Kalau butuh bantuan, bilang ke aku, ya," kata Rina sambil bangkit, merapikan rambutnya yang digelung rapi. Ia mencium pipi Andi sebelum berangkat ke kantor dengan mobil Mercedes-Benz-nya, dikemudikan sopir pribadi. Andi, seperti kebiasaan barunya, berangkat sendiri dengan Porsche-nya. Musik jazz mengalun pelan dari sound system mobil yang canggih. Di kantor, suasana PT Rina Global Industries seperti biasa. Sibuk, profesional, dan penuh energi. Gedung kaca di SCBD itu adalah simbol kesuksesan Rina. Di ruangannya yang luas di lantai 25, Rina memimpin rapat dengan tim pemasaran, membahas strategi peluncuran aplikasi AI baru di Kuala Lumpur. Ia tampil percaya diri, gaun blazer biru tua yang ia kenakan menonjolkan auranya sebagai pemimpin. Para karyawan kagum pada ketajaman pikirannya,
tapi juga menghormati sifatnya yang adil namun tegas. Sementara itu, di lantai 18, Andi memimpin rapat tim keuangan. Ia berdiri di depan layar besar, mempresentasikan laporan triwulanan dengan penuh percaya diri. Jas Armaninya, hadiah lain dari Rina, membuatnya tampak seperti eksekutif sejati. Lina, sekretarisnya, duduk di sudut ruangan, mencatat dengan cekatan di laptopnya. Ia mengenakan blus krem dan rok pensil, tenansut panjangnya tergerai rapi, dan sesekali tersenyum kecil saat Andi membuat lelucon ringan untuk mencairkan suasana. Tim keuangan, awalnya skeptis dengan kenaikan jabatan Andi, kini mulai menghormatinya. Ia memang cerdas, dan laporan-laporannya selalu akurat. Setelah rapat, Andi kembali ke ruangannya yang baru, lengkap dengan meja kayu mahoni dan jendela besar menghadap kota. Lina masuk, membawa setumpuk dokumen. Pak Andi, ini laporan yang diminta untuk klien Jepang. Saya sudah cek ulang angkanya, katanya dengan suara lembut tapi profesional. Andi mengangguk, mengambil dokumen itu. Terima kasih, Lina. Kamu selalu bisa diandalkan, katanya. Matanya bertemu dengan mata Lina untuk sesaat lebih lama dari yang seharusnya. Lina tersenyum, lalu keluar dari ruangan, meninggalkan aroma parfum lembut yang samar. Andi menggelengkan kepala, mencoba fokus kembali pada pekerjaan, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai bergerak, sesuatu yang ia sendiri belum pahami. Malam itu, Rina dan Andi menghadiri gala amal di Hotel Mandarin Oriental. Acara ini diselenggarakan untuk mendukung pendidikan anak-anak di daerah Ter-Owners Pencil. Rina, mengenakan gaun malam hitam dengan detail payet yang berkilau, menjadi pusat perhatian. Andi, dengan tuxedo hitam yang dipilihkan Rina, berdiri di sampingnya, tersenyum sopan saat mereka berbincang dengan tamu-tamu penting, menteri, pengusaha, dan selebriti. Mereka bersulang dengan sampanye, berfoto dengan latar belakang dekorasi mewah, dan menari pelan di 8610 bawah lampu kristal. Kamu terlihat tampan malam ini, bisik Rina di telinga Andi saat mereka berdansa. Andi tersenyum, memeluk pinggang Rina lebih erat. Dan kamu selalu bikin aku bangga, balasnya. Momen itu terasa sempurna, seperti lukisan hidup dari kehidupan mewah yang mereka jalani. Tapi, di balik gemerlap malam itu, ada hal-hal kecil yang mulai berubah. Andi, yang dulu senang dengan makan malam sederhana di kafe kecil, kini mulai menikmati perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Ia sering mendapat pujian dari rekan bisnis, dan karyawan perempuan di kantor, termasuk Lina, mulai memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Jabatan tinggi dan mobil mewah telah mengubah caranya memandang dirinya sendiri. Ia merasa lebih dari sekadar suami Rina. Ia merasa sebagai pria yang berdiri sendiri, berkuasa dan menarik. Rina, sibuk dengan jadwalnya, tak menyadari perubahan ini. Baginya, kehidupan mereka adalah puncak kebahagiaan. Mereka sering bepergian bersama, liburan ke Singapura untuk akhir pekan, makan malam di restoran Michelin di Hong Kong, atau menghadiri konferensi di Dubai. Di setiap perjalanan, Rina memastikan Andi merasa istimewa. Ia membelikannya pakaian desainer, memesan suite terbaik di hotel, dan selalu memperkenalkannya dengan bangga kepada kolega-koleganya. Ini Andi, suamiku, dan kepala divisi keuangan kami, katanya dengan senyum lebar. Andi menikmati semua itu, tapi ada bagian dirinya yang mulai merasa bosan. Kehidupan mewah ini, meski menyenangkan, terasa seperti hadiah dari Rina, bukan sesuatu yang ia raih sendiri. Di malam-malam ketika ia sendirian di ruang kerjanya, ia mulai memikirkan hal-hal yang tak pernah terlintas sebelumnya. Apa aku cuma bayangan Rina? Apa aku punya identitas sendiri di luar ini semua? Pikirnya, menatap gelas whisky di tangannya. Sementara itu, interaksi Andi dengan Lina di kantor semakin sering. Lina bukan hanya cerdas, tapi juga pandai membaca suasana hati Andi. Ketika Andi stres karena tekanan pekerjaan, Lina selalu tahu cara membuatnya tertawa, baik dengan lelucon kecil atau secangkir kopi yang ia bawakan tepat waktu. Pak Andi, jangan terlalu serius, nanti cepat tua, candanya suatu hari, sambil meletakkan dokumen di meja Andi. Andi tertawa, merasa ringan untuk pertama kalinya hari itu.
Rina, yang kadang mampir ke ruang Andi, melihat interaksi ini dengan mata biasa. Lina orang yang baik. Ya, kamu beruntung punya asisten seperti dia, katanya sekali waktu. Andi mengangguk, tapi ada kilatan rasa bersalah di matanya yang Rina tak perhatikan. Baginya, semua masih baik-baik saja. Andi adalah suaminya, pria yang ia cintai dan percayai sepenuh hati. Salah satu momen puncak kehidupan mewah mereka adalah saat mereka diundang ke pesta ulang tahun seorang pengusaha terkenal di Bali. Pesta itu digelar di sebuah villa mewah di Uluwatu, dengan kolam infinity yang menghadap laut. Rina dan Andi tiba dengan helikopter pribadi, disambut oleh pelayan yang menawarkan koktail tropis. Malam itu, mereka menari, berbincang dengan tamu-tamu internasional, dan menikmati pertunjukan kembang api yang spektakuler. Andi, dengan segelas sampahnya di tangan, merasa seperti berada di puncak dunia. Tapi, di tengah keramaian, ia merasa ada kekosongan. Ia melihat Rina, yang sedang tertawa dengan seorang investor, dan bertanya-tanya, apa ini yang aku mau selamanya? Kembali di Jakarta, rutinitas mereka berlanjut. Rina semakin sibuk, sering bekerja hingga larut malam. Andi, meski juga sibuk, mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah. Ia sering bilang harus lembur untuk menyiapkan laporan atau bertemu klien, tapi Rina tak curiga. Ia percaya Andi sepenuhnya. Malam itu, saat Rina bekerja di ruang kerjanya di rumah, Andi pulang terlambat. Maaf, sayang, rapat dengan tim agak lama, katanya sambil mencium kening Rina. Rina tersenyum lelah. Nggak apa-apa. Aku bangga sama kamu, katanya. Lalu kembali ke laptopnya. Andi menatapnya sebentar, lalu masuk ke kamar mandi. Di dalam, ia memeriksa ponselnya. Sebuah pesan dari Lina. Terima kasih atas makan malam tadi, Pak. Seru banget. Andi tersenyum kecil, lalu menghapus pesan itu sebelum Rina melihat. Rina tidur nyenyak di ranjang mereka, bermimpi tentang kesuksesan bisnis dan kehidupan bahagia bersama Andi. Tapi Andi, yang terbangun di tengah malam, menatap langit-langit. Pikirannya melayang ke Lina, ke senyumnya, ke perhatian kecil yang membuatnya merasa hidup. Benih ketidakpuasan telah bertunas, dan dunia mewah yang ia jalani bersama Rina mulai terasa seperti sangkar emas. Di luar, Jakarta tidur dalam gemerlap lampu, tak tahu bahwa badai kecil sedang berkumpul di cakrawala kehidupan Rina dan Andi. Hujan gerimis membasahi jalanan Jakarta, menciptakan pantulan lampu neon yang berkilau di trotoar basah. Di dalam apartemen mewah Rina dan Andi, suasana malam terasa hangat meski udara di luar dingin. Rina duduk di sofa kulit putih di ruang tamu, laptop di pangkuannya, sibuk mengecek email dari mitra bisnis di Malaysia. Cahaya layar menerangi wajahnya yang fokus. Rambutnya yang biasanya digelung rapi kini tergerai sedikit berantakan setelah hari yang panjang. Di sisi lain ruangan, Andi duduk di meja makan, ponsel di tangannya, jari-jarinya bergerak cepat mengetik pesan. Sesekali, ia melirik Rina, memastikan ia tak memperhatikan. Sudah setahun sejak Andi dipromosikan menjadi kepala divisi keuangan di PT Rina Global Industries. Kehidupan mereka tetap mewah, liburan ke Paris, makan malam di restoran berbintang Michelin, dan undangan ke acara-acara elit. Namun, di balik kemewahan itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Rina, yang selalu sibuk dengan ekspansi bisnisnya, tak menyadari tanda-tanda kecil yang mulai muncul dalam perilaku Andi. Ia masih melihat Andi sebagai suami penyayang, pria yang ia angkat dari kehidupan sederhana menjadi bagian dari dunianya yang gemerlap. Malam itu, Andi bangkit dari meja makan. Aku mau ke kamar dulu, sayang. Besok ada rapat pagi, aku harus cek dokumen. Katanya, suaranya terdengar biasa saja. Rina mengangguk tanpa menoleh. Matanya masih terpaku pada layar. Jangan terlalu malam, ya. Kamu butuh istirahat. Jawabnya lembut. Andi masuk ke kamar tidur, menutup pintu pelan. Di dalam, ia membuka ponselnya lagi. Sebuah pesan dari Lina, sekretarisnya, muncul di layar. Pak Andi, dokumen untuk klien Jepang sudah selesai. Besok kita review bareng di kafe sebelah kantor? Jam 7 pagi oke?
Andi tersenyum kecil. Jari-jarinya mengetik cepat. Oke. Lina. Terima kasih. Kamu selalu bikin kerjaan jadi lebih mudah. See you tomorrow. Ia menghapus pesan itu, seperti kebiasaannya akhir-akhir ini, lalu meletakkan ponsel di saku. Di kantor, interaksi Andi dengan Lina semakin intens. Lina, dengan kecerdasannya dan pesona alaminya, telah menjadi lebih dari sekadar asisten. Ia selalu ada saat Andi membutuhkan seseorang untuk mendengarkan keluhannya tentang tekanan pekerjaan, atau saat ia ingin berbagi lelucon kecil untuk mencairkan suasana. Lina punya cara membuat Andi merasa diperhatikan, sesuatu yang, tanpa ia sadari, mulai ia rindukan dari Rina, yang kini sering terlalu sibuk untuk sekadar ngobrol santai. Pagi itu, seperti yang direncanakan, Andi dan Lina bertemu di kafe kecil di sebelah gedung kantor. Kafe itu cozy, dengan aroma kopi yang kuat dan dekorasi kayu yang hangat. Lina tiba lebih dulu, mengenakan blazer biru tua dan rok pensil yang rapi, rambutnya diikat ponytail tinggi. Saat Andi masuk, mengenakan jas Armani dan membawa tas laptop, Lina melambai dengan senyum cerah. Pagi, Pak Andi. Kopinya sudah saya pesan. Latte, kan? Katanya sambil menunjuk cangkir di meja. Andi tersenyum, duduk di depan Lina. Kamu hafal banget, ya? Katanya. Nada suaranya ringan. Mereka mulai membahas dokumen untuk klien Jepang. Tapi percakapan mereka dengan cepat melenceng ke topik yang lebih personal. Lina bercerita tentang mimpinya ingin traveling ke Eropa, dan Andi, tanpa sadar, menceritakan pengalamannya dengan Rina di Paris. Rina suka banget ke Menara Eiffel malam-malam. Katanya romantis. Katanya, tapi ada nada datar di suaranya. Lina memandangnya dengan mata penuh perhatian. Pasti indah. Ya, Pak. Tapi saya sih lebih suka jalan-jalan ke kota kecil, kayak di Italia, ngopi di kafe pinggir jalan gitu. Andi tertawa, merasa nyaman dengan kesederhanaan Lina. Percakapan mereka mengalir, dan tanpa mereka sadari, waktu berlalu lebih lama dari yang direncanakan. Ketika mereka akhirnya kembali ke kantor, Andi merasa ada kehangatan yang tak biasa di dadanya. Rina, di ruangannya di lantai 25, sedang memimpin rapat dengan tim pemasaran. Ia tak tahu bahwa Andi dan Lina menghabiskan pagi itu bersama, lebih dari sekadar urusan pekerjaan. Tapi, tanda-tanda kecil mulai muncul. Suatu hari, ketika Rina mampir ke ruang Andi untuk mengajaknya makan siang, ia melihat Lina sedang tertawa sambil menyentuh lengan Andi dengan santai. Andi cepat-cepat menjauh, tapi Rina hanya tersenyum. Lina, kamu bikin tim ini ceria. Ya, katanya, tanpa sedikit pun curiga. Namun, malam-malam berikutnya, Andi mulai sering pulang terlambat. Rapat dengan tim, sayang. Katanya setiap kali Rina bertanya. Rina, yang percaya penuh pada Andi, tak mempertanyakan lebih lanjut. Tapi, ada satu malam yang membuatnya sedikit terganggu. Saat Andi pulang hampir tengah malam, Rina mencium aroma parfum wanita yang samar di jaketnya. Ini apa? Tanyanya. Mencoba terdengar santai sambil mengendus jaket Andi. Andi tertawa, tapi ada sedikit kegugupan di matanya. Oh, tadi kan rapat sama tim. Mungkin parfum salah satu staf. Ruang rapatnya kecil. Jawabnya cepat. Rina mengangguk, menerima penjelasan itu. Tapi ada sesuatu di hatinya yang mulai berdesir. Ia mengusir pikiran itu, menganggapnya hanya paranoia. Beberapa hari kemudian, Rina menemukan tanda lain. Saat ia meminjam ponsel Andi untuk memesan makanan online, ponselnya kehabisan baterai. Ia melihat notifikasi pesan masuk dari Lina. Pak, jangan lupa dinner besok ya. Aku sudah reservasi tempatnya. Rina mengerutkan kening. Dinner? Ia tak ingat Andi menyebutkan rencana makan malam dengan tim. Tapi, sebelum ia sempat bertanya, Andi keluar dari kamar mandi dan buru-buru mengambil ponselnya. Makanan apa yang kamu pesan, sayang? Tanyanya, mengalihkan perhatian. Rina tersenyum, memilih untuk tak mempertanyakan. Sushi, seperti biasa. Jawabnya, tapi pikirannya masih terpaku pada pesan itu. Malam itu, saat Andi tertidur di sampingnya, Rina tak bisa tidur.
Ia menatap langit-langit, mencoba menenangkan diri. Andi nggak mungkin macam-macam. Dia cinta sama aku, pikirnya, tapi benih keraguan mulai tumbuh. Di kantor, tanda-tanda pengkhianatan semakin jelas, meski masih tersembunyi di balik kedok profesionalisme. Lina mulai lebih sering berada di dekat Andi, membawakan kopi tanpa diminta, atau tinggal lebih lama di ruangannya untuk membahas laporan. Andi, yang awalnya hanya menikmati perhatian itu sebagai penyegaran dari rutinitas, mulai merasa tertarik. Lina berbeda dari Rina. Ia tak punya aura otoritas seperti Rina, tapi ada kelembutan dan kesederhanaan yang membuat Andi merasa bebas. Suatu malam, Andi dan Lina bekerja lembur bersama untuk menyelesaikan laporan penting. Kantor sudah sepi, hanya lampu di ruang Andi yang masih menyala. Lina duduk di sisi meja, menunjukkan grafik di laptopnya. "Pak, kalau kita ubah strategi ini, kita bisa hemat 10% lagi," katanya. Suaranya penuh semangat. Andi mengangguk, tapi matanya tak bisa lepas dari senyum Lina yang cerah. Setelah selesai, Lina mengusulkan untuk makan malam di restoran kecil dekat kantor. "Biar nggak stres, Pak. Lembur mulu bikin pusing," candanya. Andi setuju, menganggapnya hanya makan malam biasa. Mereka duduk di sudut restoran, memesan pizza dan anggur. Percakapan mereka kembali melenceng dari pekerjaan. Lina bercerita tentang keluarganya, tentang mimpinya memiliki kafe kecil suatu hari nanti. Andi mendengarkan, terpesona oleh kesederhanaannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Andi merasa ada ikatan emosional yang tak seharusnya ada. Ketika mereka berpisah, Lina menyentuh lengan Andi sambil berkata, "Terima kasih, Pak. Malam ini menyenangkan." Andi tersenyum, tapi hatinya berdebar. Di dalam mobil Porsche-nya, ia menatap keluar jendela, mencoba menenangkan pikiran. "Ini cuma makan malam biasa," katanya pada dirinya sendiri. Tapi ia tahu itu lebih dari itu. Sementara itu, Rina mulai mendengar bisik-bisik dari karyawan lain. Maya, asisten pribadinya, suatu hari berkomentar dengan hati-hati, "Bu, Pak Andi dan Lina kelihatan akrab banget akhir-akhir ini. Mungkin cuma kerja sama tim, tapi, ya, Bu tahulah." Rina tersenyum kaku, mencoba menepisnya. "Mereka cuma kerja bareng, Maya. Jangan mikir macam-macam," jawabnya, tapi nada suaranya tak seyakin biasanya. Malam itu, Rina memutuskan untuk lebih memperhatikan. Ketika Andi pulang larut lagi, ia bertanya dengan santai, "Rapat sama siapa tadi, sayang?" Andi, yang sedang melepas sepatunya, menjawab tanpa menoleh, "Oh, sama tim keuangan. Lina juga ada, bantuin data." Rina mengangguk, tapi hatinya mulai dipenuhi keraguan. Rina duduk sendirian di ruang tamu, menatap ponsel Andi yang tertinggal di meja. Ia ingin memeriksanya, tapi ragu. "Aku harus percaya sama dia," gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Di luar, hujan semakin deras, seolah mencerminkan badai yang mulai berkumpul di hati Rina. Sementara itu, Andi, yang sedang mandi, memikirkan Lina, dan untuk pertama kalinya, ia tak merasa bersalah. Benih pengkhianatan telah bertunas, dan Jakarta, dengan segala gemerlapnya, menjadi saksi bisu dari retakan yang mulai terlihat dalam pernikahan Rina dan Andi. Hujan telah reda di Jakarta, meninggalkan udara yang sejuk dan aroma tanah basah yang samar. Di dalam apartemen mewah Rina dan Andi, suasana malam terasa berbeda. Rina duduk di meja makan marmer, menyeruput teh chamomile yang masih mengepul, mencoba menenangkan pikiran yang kian gelisah. Di depannya, laptop terbuka menampilkan spreadsheet proyeksi keuangan untuk ekspansi Malaysia, tapi matanya tak fokus. Pikirannya melayang ke tanda-tanda kecil yang selama ini ia coba abaikan. Keterlambatan Andi pulang, aroma parfum asing di jaketnya, dan pesan dari Lina yang ia lihat sekilas di ponsel Andi. Malam itu, Andi belum pulang, meski jam sudah menunjukkan pukul 10. "Rapat lagi," katanya melalui pesan singkat. Tapi Rina mulai merasa ada yang tak beres. Sudah beberapa minggu sejak Rina pertama kali merasakan keraguan. Awalnya, ia menepisnya sebagai paranoia. Andi adalah suaminya,
Pria yang ia angkat dari kehidupan sederhana, yang ia beri jabatan tinggi, mobil mewah, dan cinta tanpa syarat. Dia nggak mungkin mengkhianati aku, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi benih keraguan itu telah bertunas, dan setiap kali Andi pulang terlambat atau menghindari tatapannya, akar keraguan itu semakin dalam. Pagi itu, seperti biasa, Rina berangkat ke kantor lebih awal. Ia mengenakan setelan blazer abu-abu yang elegan, rambutnya digelung rapi, dan wajahnya ditutupi riasan sempurna untuk menyembunyikan kegelisahan batinnya. Di gedung PT Rina Global Industries, ia memimpin rapat dengan tim eksekutif, membahas peluncuran aplikasi AI di Kuala Lumpur. Suaranya tegas, gesturnya penuh percaya diri, tapi pikirannya sesekali melayang ke Andi. Ia memutuskan untuk mampir ke ruang Andi setelah rapat, berharap bisa mengajaknya makan siang dan menghilangkan keraguannya. Saat Rina tiba di lantai 18, ruang Andi kosong. Lina, sekretarisnya, sedang merapikan dokumen di meja kecil di sudut ruangan. "Lina, Pak Andi di mana?" tanya Rina. Suaranya ramah tapi ada nada penasaran yang tak bisa ia sembunyikan. Lina tersenyum, seperti biasa, dengan pesona yang lembut. "Oh, Bu Rina, Pak Andi tadi bilang mau ke kafe sebelah untuk ketemu klien kecil. Mungkin sebentar lagi balik," jawabnya. Matanya tak menunjukkan tanda-tanda kegugupan. Rina mengangguk, tapi hatinya mencatat. Andi tak bilang apa-apa tentang pertemuan dengan klien pagi ini. Malam itu, Andi pulang lebih larut dari biasanya, hampir tengah malam. Rina sudah menunggu di ruang tamu, masih mengenakan blus kerja karena tak sempat berganti. "Rapat sampai sejauh ini?" tanyanya. Suaranya mencoba terdengar santai, tapi ada ketegangan di nadanya. Andi, yang tampak lelah tapi tetap tersenyum, melepas jasnya dan menggantungkannya di kursi. "Iya, sayang. Klien Jepang minta revisi data terakhir menit. Aku dan Lina harus lembur di kantor," katanya, lalu berjalan ke kulkas untuk mengambil air. Rina memperhatikan gerakannya, mencium aroma personali parfum yang sama, halus, manis, dan asing, yang pernah ia endus di jaket Andi sebelumnya. "Di kantor? Lina bilang tadi pagi kamu ketemu klien di kafe," kata Rina. Matanya menatap Andi tajam. Untuk sesaat, ada kilatan panik di wajah Andi, tapi ia cepat mengembalikan ekspresi santainya. "Oh, iya, itu meeting pagi. Terus malam ini lembur di kantor. Banyak banget kerjaan," jawabnya, tapi suaranya sedikit terlalu cepat. Rina tak menjauh autobahn, hanya mengangguk, tapi hatinya mulai dipenuhi badai. Ia tak ingin bertanya lebih lanjut malam itu. Ia butuh bukti, bukan hanya firasat. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk bertindak. Ia menghubungi Maya, asisten pribadinya yang setia, dan memintanya untuk mengawasi Andi dengan diam-diam. "Maya, aku nggak mau curiga berlebihan, tapi tolong perhatikan aktivitas Pak Andi di kantor. Jangan bilang siapa-siapa," pesannya dengan suara pelan. Maya, yang sudah bekerja dengan Rina selama bertahun-tahun, mengangguk tanpa bertanya banyak. Ia tahu Rina bukan tipe yang mudah panik, jadi jika ia curiga, pasti ada alasannya. Beberapa hari kemudian, Maya melapor. "Bu, saya perhatikan Pak Andi dan Lina sering keluar kantor bareng, katanya untuk meeting, tapi kadang nggak ada di kalender resmi. Kemarin sore, saya lihat mereka ke kafe di Senopati, tapi nggak ada klien. Hanya mereka berdua," katanya dengan hati-hati. Rina merasa dadanya sesak, tapi ia tetap tenang. "Terima kasih, Maya. Jangan bilang ke siapapun," jawabnya, suaranya datar. Malam itu, Rina tak bisa tidur. Pikirannya berputar-putar, mencoba mencari alasan logis untuk perilaku Andi. Tapi hatinya tahu ada yang salah. Ia memutuskan untuk mencari bukti sendiri. Ketena Andi tertidur, ia mengambil ponsel Andi yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Dengan tangan gemetar, ia membuka kunci ponsel. Andi tak pernah mengganti kata sandinya, tanggal pernikahan mereka. Rina membuka aplikasi pesan, tapi tak menemukan apa-apa dari Lina. Andi tampaknya selalu menghapus pesan-pesan itu. Tapi, di folder pesan yang diarsipkan,
Ia menemukan satu pesan yang terlewat. "Pak, terima kasih atas malam ini. Besok ketemu lagi ya? Senang." Dari Lina. Dikirim 2 malam lalu. Rina merasa dunia berputar. Ia menutup ponsel, mencoba menahan air mata. Tapi ia tak ingin bertindak gegabah. Ia perlu bukti lebih kuat. Keesokan harinya, ia menghubungi seorang teman lama, Bima, yang bekerja sebagai konsultan keamanan siber. "Bima, aku butuh bantuan. Bisa tolong cek aktivitas ponsel seseorang tanpa mereka tahu?" Tanyanya, suaranya bergetar. Bima, yang tahu betapa kuatnya Rina, mendengar kepedihan di suaranya. "Kirim detailnya, Rin. Aku bantu." Jawabnya. Dalam 2 hari, Bima mengirim laporan, log panggilan dan pesan yang dihapus dari ponsel Andi, termasuk percakapan dengan Lina yang berlangsung hampir setiap malam. Pesan-pesan itu penuh dengan nada akrab, bahkan genit, meski tak secara eksplisit menyebut hubungan terlarang. Salah satu pesan berbunyi, "Lina, kamu bikin hari ini jauh lebih menyenangkan. Besok dinner lagi." Rina membaca laporan itu di ruang kerjanya. Tangannya mengepal, air mata akhirnya jatuh. Tapi Rina bukan tipe yang menyerah pada emosi. Ia memutuskan untuk memata-matai Andi sendiri. Ia menyewa seorang detektif swasta, seorang pria bernama Hadi yang direkomendasikan Bima. Hadi, dengan pengalaman bertahun-tahun, mulai mengikuti Andi. Dalam seminggu, ia mengirim laporan yang menghancurkan hati Rina. Foto-foto Andi dan Lina di sebuah hotel butik di Jakarta Selatan. Masuk bersama ke kamar yang sama. Ada juga rekaman suara singkat dari kafe, di mana Lina berkata, "Pak Andi, kalau Bu Rina nggak terlalu sibuk, mungkin Bapak nggak akan merasa kesepian." Andi hanya tertawa, tapi tak menyangkal. Rina duduk di ruang kerjanya, menatap foto-foto itu di laptopnya. Dadanya terasa seperti ditusuk. Ia teringat semua yang ia berikan pada Andi. Jabatan, mobil mewah, kehidupan yang tak pernah ia impikan sebelumnya. Dan ini balasannya, pengkhianatan dengan sekretaris yang bekerja di bawahnya. Amarah mulai menggantikan kesedihan. "Aku nggak akan biarkan ini begitu saja," gumamnya, matanya menyala. Malam itu, Andi pulang seperti biasa, tersenyum seolah tak ada yang salah. "Sayang, maaf agak malam. Proyek Jepang bikin pusing," katanya sambil mencium kening Rina. Tapi kali ini, Rina tak membalas senyumnya. Ia menatap Andi dengan mata dingin, meski hatinya panas. "Oh, iya? Semoga nggak terlalu melelahkan," katanya, suaranya datar. Andi tak menyadari perubahan nada itu. Ia masuk ke kamar mandi, meninggalkan Rina di ruang tamu. Rina menggenggam ponselnya. Jari-jarinya mengetuk meja dengan ritme penuh amarah. Ia tahu apa yang harus dilakukan, tapi ia ingin memastikan Andi merasakan konsekuensi dari pengkhianatannya. Untuk pertama kalinya, Rina bukan lagi istri yang penuh cinta. Ia adalah pengusaha yang siap menghancurkan siapapun yang mengkhianatinya. Di luar, Jakarta tidur dalam gemerlap lampu, tak tahu bahwa di apartemen mewah itu, sebuah pernikahan sedang menuju kehancuran. Rina menutup laptopnya, menatap foto pernikahannya dengan Andi yang tergantung di dinding. "Kamu akan menyesal, Andi," bisiknya, suaranya penuh tekad. Badai telah tiba, dan Rina siap menghadapinya dengan cara yang hanya seorang wanita seperti dia bisa lakukan. Malam itu, apartemen mewah Rina dan Andi terasa seperti medan perang yang sunyi. Lampu-lampu kristal di ruang tamu memancarkan cahaya lembut. Tapi suasana di dalamnya tegang seperti senar biola yang ditarik hingga nyaris putus. Rina duduk di sofa kulit putih, tangannya menggenggam segelas anggur merah. Matanya menatap kosong ke arah jendela besar yang menampilkan panorama kota Jakarta yang berkilau. Di dalam dadanya, amarah dan kesedihan bergolak, bercampur menjadi badai yang siap meledak. Bukti-bukti pengkhianatan Andi, pesan, foto, dan rekaman dari detektif swasta terpampang di laptopnya, tapi ia belum memutuskan kapan akan menghadapi suaminya. Malam ini, ia tahu, adalah saatnya. Andi pulang sekitar pukul 10 malam, seperti biasa dengan alasan, rapat, yang kini terdengar seperti lelucon pahit di telinga Rina. Ia masuk dengan senyum tipis,
Jas Armaninya sedikit kusut, dan aroma parfum Lina, yang kini Rina kenali, menguar samar dari tubuhnya. Sayang, maaf agak malam. Klien Jepang lagi demanding banget, katanya sambil melepas sepatu. Suaranya terdengar biasa, seolah tak ada yang salah. Rina tak menjawab segera. Ia menyeruput anggur, membiarkan keheningan menyelimuti ruangan. Andi, yang merasakan ketegangan, menoleh dengan alis terangkat. Kamu kenapa, Rin? Capek? Tanyanya, berjalan mendekati sofa. Rina meletakkan gelas anggurnya di meja kaca dengan gerakan pelan, tapi penuh makna. Andi, duduk, katanya. Suaranya dingin seperti es, tapi ada bara di matanya. Andi mengerutkan kening, tapi ia patuh, duduk di kursi di depan Rina. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu di wajah Rina yang membuatnya tidak nyaman. Campuran antara kemarahan dan kepedihan yang terkontrol dengan sempurna. Aku tahu semuanya, kata Rina. Suaranya stabil tapi menusuk. Tentang kamu dan Lina. Jangan coba-coba bohong. Andi, aku punya bukti. Wajah Andi memucat seketika. Matanya melebar. Mulutnya terbuka untuk bicara. Tapi tak ada kata yang keluar. Ia mencoba tersenyum. Tapi senyumnya kaku. Seperti topeng yang retak. Rin, apa maksudmu? Bukti apa? Kamu salah paham, katanya. Suaranya bergetar, mencoba mencari celah untuk membela diri. Rina tak bergeming. Ia mengambil laptop dari meja, membukanya, dan memutar rekaman suara yang dikirim Hadi, detektif swastanya. Suara Lina terdengar jelas. Pak Andi, kalau Bu Rina nggak terlalu sibuk, mungkin Bapak nggak akan merasa kesepian. Tawa Andi menyusul, ringan tapi penuh makna. Rina lalu menunjukkan foto-foto. Andi dan Lina masuk ke hotel butik di Jakarta Selatan. Tangan Lina menyentuh lengan Andi dengan akrab di kafe, dan pesan-pesan yang dihapus tapi berhasil dipulihkan oleh Bima. Andi menunduk. Tangannya mengepal di atas lutut. Rina, ini bukan seperti yang kamu pikirkan, katanya. Suaranya lemah, hampir memohon. Kami cuma dekat sebagai teman kerja. Nggak ada apa-apa. Rina tertawa kecil, tapi tawanya penuh kepahitan. Teman kerja? Andi, kamu bawa dia ke hotel. Kamu ketemu dia malam-malam, menghapus pesan, berbohong soal rapat. Aku nggak bodoh. Suaranya naik sedikit, tapi ia cepat mengendalikannya. Ia tak ingin memberi Andi kepuasan melihatnya kehilangan kendali. Andi bangkit, berjalan mondar-mandir di ruang tamu, tangannya mengacak rambut. Rina, dengar. Aku salah, oke? Aku tersesat. Lina, dia cuma perhatian, dan aku merasa, entah kenapa, aku merasa nggak cukup di sini. Ia menunjuk ke arah Rina. Suaranya mulai penuh emosi. Kamu selalu sibuk, Rina. Selalu kerja, rapat, perjalanan dinas. Aku cuma suami yang numpang di duniamu. Kata-kata itu seperti pisau yang menikam hati Rina. Ia berdiri, matanya menyala. Numpang? Andi, aku angkat kamu dari kos-kosan kecil di pinggiran Jakarta. Aku kasih kamu jabatan, mobil mewah, kehidupan yang kamu nggak pernah mimpi sebelumnya. Dan ini balasanmu? Berselingkuh dengan sekretaris di kantorku. Suaranya tajam, setiap kata penuh bobot. Andi menunduk, tak bisa menjawab. Rina melangkah mendekatinya. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Andi. Aku kasih kamu segalanya. Andi, cinta, kepercayaan, masa depan. Dan kamu pilih buang itu untuk apa? Untuk Lina. Ia berhenti. Napasnya berat. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan cuma pengkhianatanmu, tapi kamu pikir aku nggak akan tahu. Andi jatuh ke sofa. Wajahnya terkubur di tangannya. Rina, maaf. Aku nggak tahu kenapa aku begini. Aku cinta kamu. Sungguh. Lina, itu cuma kehilafan. Aku janji akan putus hubungan sama dia. Kita bisa perbaiki ini, katanya. Suaranya penuh keputusasaan. Rina menatapnya dengan dingin. Kamu pikir maaf bisa hapus semua ini?
Aku nggak akan memaafkan pengkhianatan, Andi. Ia berjalan ke meja, mengambil ponselnya, dan menghubungi Maya. Maya, besok pagi pecat Lina dari perusahaan. Kirim surat pemecatan sekarang juga, katanya dengan suara tegas, tanpa mempedulikan Andi yang memandangnya dengan mata membelalak. Rina, jangan. Lina nggak salah apa-apa, seru Andi, berdiri dan mencoba meraih tangan Rina. Tapi Rina menarik tangannya, matanya penuh amarah. Jangan bela dia di depanku, bentak Rina, untuk pertama kalinya kehilangan kendali. Dia tahu kamu sudah menikah, Andi. Dia tahu kamu suamiku, dan dia tetap pilih jadi bagian dari ini. Kalian berdua sama-sama bersalah. Andi terdiam, tak bisa membantah. Rina berjalan ke jendela, memandang kota yang berkilau di bawah. Aku nggak akan memutuskan apa-apa malam ini, katanya. Suaranya kembali tenang tapi penuh ancaman. Tapi dengar baik-baik, Andi. Aku akan pastikan kamu merasakan apa yang aku rasakan sekarang. Tidur di kamar tamu malam ini. Aku nggak mau lihat wajahmu. Andi mencoba memohon lagi, tapi tatapan Rina membuatnya menyerah. Ia mengambil bantal dan berjalan ke kamar tamu, meninggalkan Rina sendirian di ruang tamu. Rina duduk kembali. Tangannya gemetar saat ia mengambil gelas anggur. Air matanya akhirnya jatuh. Tapi ia cepat menyekanya. Aku nggak akan hancur karena ini. Gumamnya, tekadnya menguat. Ia bukan lagi hanya istri yang terluka. Ia adalah Rina, pengusaha yang membangun kerajaan dari nol. Dan ia akan menghancurkan siapapun yang berani mengkhianatinya. Keesokan paginya, suasana di kantor tegang. Lina menerima surat pemecatan dari Maya, yang disampaikan dengan profesionalisme dingin. Bu Rina yang memutuskan ini, Mbak Lina. Maaf, ini di luar kuasa saya, kata Maya, meski ia tahu persis alasan di baliknya. Lina, dengan wajah pucat, mencoba menghubungi Andi, tapi Andi tak menjawab panggilannya. Ia tahu badai yang lebih besar sedang menunggunya. Di ruangannya, Rina duduk di kursi eksekutif, menatap laporan keuangan dengan mata kosong. Maya masuk, membawa kopi. Bu, Lina sudah keluar dari kantor. Dia minta bertemu Anda, tapi saya bilang Anda sedang sibuk, lapor Maya. Bagus. Aku nggak mau lihat dia, jawab Rina. Suaranya datar, tapi di dalam hatinya, ia sedang menyusun rencana. Andi telah mengkhianatinya. Dan ia tak akan membiarkan pengkhianatan itu tanpa konsekuensi. Ia menghubungi pengacaranya, seorang wanita tangguh bernama Sari, dan menjadwalkan pertemuan untuk membahas langkah selanjutnya. Malam itu, Andi mencoba mendekati Rina lagi. Ia mengetuk pintu kamar tidur. Suaranya lembut. Rina, bisa kita bicara? Aku tahu aku salah. Aku akan lakukan apa saja untuk perbaiki ini. Tapi Rina tak membuka pintu. Aku butuh waktu. Andi, pergi. Katanya dari balik pintu. Suaranya dingin. Andi mundur. Hatinya dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan. Ia tahu Rina bukan wanita biasa. Ia adalah kekuatan yang tak bisa dianggap remeh. Di luar, hujan kembali turun, seolah mencerminkan badai yang kini mengguncang rumah tangga mereka. Rina, di dalam kamar, menatap foto pernikahan mereka di meja samping tempat tidur. Kamu memulai ini, Andi, bisiknya. Dan aku akan mengakhirinya. Cahaya pagi menyelinap melalui celah-celah tirai kamar tidur Rina, tetapi suasana di apartemen mewah itu tetap gelap. Rina bangun dengan mata sembab. Jejak air mata dari malam sebelumnya masih terasa di pipinya. Konfrontasi dengan Andi telah menguras emosinya, tetapi alih-alih membuatnya lemah. Itu justru menyalakan api tekad di dalam dirinya. Ia bukan lagi hanya istri yang terluka. Ia adalah Rina, pengusaha yang telah membangun kerajaan dari nol, dan ia tak akan membiarkan pengkhianatan Andi berlalu begitu saja. Di meja samping tempat tidur, foto pernikahan mereka masih berdiri, tetapi kini Rina menatapnya dengan mata dingin, seolah itu hanyalah relik dari masa lalu yang akan segera ia kubur. Rina berjalan ke dapur, membuat kopi hitam tanpa gula, ritual paginya untuk menjernihkan pikiran. Andi masih di kamar tamu,
Dan Rina sengaja tak membangunkannya. Ia ingin ruang untuk berpikir, untuk menyusun rencana yang akan membuat Andi merasakan konsekuensi dari pengkhianatannya. Di ruang tamu, ia duduk di sofa kulit putih, laptop di pangkuannya, dan mulai menuliskan langkah-langkah yang akan ia ambil. Rina bukan tipe yang bertindak impulsif. Setiap gerakannya harus terukur, seperti strategi bisnis yang telah membuatnya sukses. Langkah pertama sudah diambil. Lina telah dipecat. Pagi itu, Maya mengirim pesan konfirmasi bahwa Lina telah meninggalkan kantor dengan barang-barangnya. Wajahnya pucat dan tanpa kata-kata. Rina tak merasa puas. Hanya lega bahwa salah satu bagian dari pengkhianatan itu telah disingkirkan. Tapi fokus utamanya kini adalah Andi. Ia ingin memastikan Andi kehilangan semua yang ia dapatkan dari Rina. Jabatan, mobil mewah, status sosial, dan merasakan bagaimana rasanya jatuh ke titik terendah. Rina menghubungi Sari, pengacaranya, untuk pertemuan di kantornya di kawasan Kuningan. Sari adalah wanita berusia 40-an, dengan reputasi sebagai pengacara perceraian yang kejam di ruang sidang. Ia dikenal karena tak pernah kalah dalam kasus yang melibatkan klien-klien kaya. Ketika Rina tiba di kantor Sari, ia disambut dengan senyum profesional tapi penuh empati. "Rina, saya dengar dari Maya apa yang terjadi. Maaf kamu harus melalui ini," kata Sari, menunjukkan kursi di depan mejanya. Rina duduk. Wajahnya tegas meski ada bayangan kesedihan di matanya. "Sari, saya mau cerai dari Andi. Tapi saya ingin pastikan dia nggak dapat apa-apa. Semua yang dia punya, jabatan, mobil, rekening, it's all from me. Saya nggak mau dia bawa sepeser pun dari hidup saya." Sari mengangguk, mencatat di tabletnya. "Kita bisa pakai perjanjian pranikah yang kamu buat dulu. Itu sangat kuat, Rina. Semua aset perusahaan, apartemen, dan investasi atas nama kamu. Andi nggak punya hak atas apapun secara hukum. Tapi kita harus hati-hati dengan reputasi perusahaan. Kalau ini bocor ke media, bisa berdampak buruk." Rina mengangguk. "Saya tahu. Makanya saya mau ini selesai cepat dan diam-diam. Tapi sebelum cerai, saya mau dia merasakan apa yang saya rasakan. Saya mau tarik semua fasilitasnya, satu persatu." Sari tersenyum tipis, mengenali kilatan di mata Rina. "Kamu memang gak main-main, ya? Baik, saya akan siapkan dokumen perceraian dan pastikan semua aset aman. Tapi untuk fasilitas, apa rencanamu?" Rina menjelaskan rencananya dengan suara tenang tapi penuh determinasi. Langkah pertama adalah menurunkan jabatan Andi di perusahaan. Ia akan memindahkannya ke posisi yang jauh lebih rendah. Mungkin kembali ke staf keuangan biasa, dengan gaji yang sesuai. Dia pikir jabatan itu haknya? "Saya akan tunjukkan itu cuma pinjaman," katanya, matanya menyipit. Langkah kedua adalah menyita mobil Porsche 911 Turbo S yang ia hadiahkan untuk ulang tahun Andi. "Saya akan bilang itu aset perusahaan, bukan milik pribadi. Dia nggak akan bisa protes," lanjut Rina. "Terakhir, ia akan membekukan rekening bersama mereka, yang sebagian besar berisi dana dari gaji dan bonus Rina. Andi akan dibiarkan dengan tabungannya sendiri, yang tak seberapa, dan dipaksa hidup seperti dulu, sebelum Rina mengubah hidupnya." Sari mencatat semua itu, lalu menambahkan, "Kamu juga bisa pertimbangkan untuk memindahkan Andi ke cabang lain, mungkin di luar kota, biar dia nggak punya akses ke lingkaran sosialmu di Jakarta. Itu akan bikin dia merasa lebih terisolasi." Rina tersenyum. Ide itu menarik. "Bagus. Mungkin ke cabang kecil di Surabaya atau Medan. Biar dia tahu rasanya kehilangan segalanya." Setelah pertemuan, Rina kembali ke kantor. Ia memanggil Maya ke ruangannya dan memberikan instruksi. "Maya, siapkan surat penurunan jabatan untuk Andi. Mulai minggu depan, dia kembali ke staf keuangan level junior. Jangan beritahu dia dulu. Saya mau ini jadi kejutan." Maya mengangguk, meski ada sedikit kekhawatiran di matanya. "Bu, apa Pak Andi nggak akan bikin masalah di kantor?" tanyanya. Rina menggeleng. "Dia nggak punya kuasa apa-apa, Maya. Semua keputusan ada di tangan saya.
Dan kalau dia coba macam-macam, saya punya bukti pengkhianatannya untuk memastikan dia diam. Sore itu, Rina mengatur langkah berikutnya. Ia menghubungi bagian keuangan perusahaan untuk membekukan rekening bersama yang biasa digunakan Andi untuk kebutuhan sehari-hari. Ia juga meminta sopir perusahaan untuk menjemput Porsche dari garasi apartemen malam itu, dengan alasan pemeriksaan aset perusahaan. Andi tak akan tahu sampai ia melihat mobil itu hilang dari tempat parkirnya. Di rumah, suasana semakin tegang. Andi mencoba mendekati Rina, tapi ia tetap menjaga jarak. Rina, please, kita bisa bicara? Aku tahu aku salah, tapi aku mau perbaiki ini, katanya malam itu, berdiri di depan pintu kamar tidur. Rina, yang sedang membaca dokumen, tak menoleh. Gak ada yang perlu dibicarakan. Andi, kamu sudah buat pilihanmu. Jawabnya dingin. Andi terdiam, wajahnya penuh penyesalan, tapi Rina tak peduli. Ia sudah memutuskan, Andi harus merasakan kehancuran yang sama seperti yang ia rasakan. Malam itu, ia tidur dengan pikiran penuh strategi, seperti seorang jenderal yang merencanakan pertempuran. Andi, di kamar tamu, terbangun di tengah malam, menatap langit-langit dengan rasa takut yang semakin besar. Ia tahu Rina bukan wanita biasa. Ia adalah kekuatan yang tak bisa dianggap remeh. Keesokan harinya, Rina mulai menjalankan rencananya. Ia mengadakan rapat direksi tanpa memberitahu Andi, mengumumkan bahwa posisi kepala divisi keuangan akan diisi oleh orang baru, seorang profesional berpengalaman yang direkrut dari luar. Andi akan kembali ke posisi staf untuk fokus pada tugas-tugas teknis. Katanya dengan suara datar, seolah itu keputusan biasa. Para direktur, yang sudah mendengar desas-desus tentang masalah pribadi Rina, hanya mengangguk tanpa berkomentar. Saat Andi tiba di kantor, ia merasa ada yang salah. Karyawan lain menghindari tatapannya, dan ruang kerjanya sudah mulai dikosongkan. Maya mendekatinya dengan wajah netral, menyerahkan surat penurunan jabatan. "Maaf, Pak Andi, ini dari Bu Rina," katanya, lalu pergi. Andi membaca surat itu. Wajahnya memucat. Ia mencoba menghubungi Rina, tapi ponselnya tak dijawab. Malam itu, ketika Andi kembali ke apartemen, ia menemukan garasi kosong, Porsche-nya hilang. Ia panik, menghubungi Rina, tapi lagi-lagi tak ada jawaban. Ketika ia masuk ke apartemen, Rina sedang duduk di ruang tamu, menyeruput kopi. "Mobilnya mana, Rina?" tanyanya. Suaranya gemetar. "Itu aset perusahaan, Andi." "Saya tarik kembali," jawab Rina tanpa menoleh. Suaranya dingin seperti baja. "Dan mulai besok, kamu pindah ke Cap Divisi Keuangan Cabang Surabaya. Posisi barumu menunggu di sana." Andi terdiam. Wajahnya penuh keterkejutan dan kemarahan. "Rina, kamu nggak bisa lakuin ini ke aku," serunya. Tapi Rina hanya menatapnya dengan mata yang tak berkompromi. "Bisa, Andi. Dan aku akan lakukan lebih dari ini," katanya, lalu bangkit dan masuk ke kamar, mengunci pintu di belakangnya. Andi berdiri sendirian di ruang tamu, menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali atas hidupnya. Rina, di dalam kamar, membuka laptopnya dan menulis email ke Sari. "Siapkan dokumen cerai. Kita selesaikan ini secepatnya." Di luar, Jakarta berkilau dalam gemerlap lampu, tapi di dalam apartemen itu, sebuah perang telah dimulai. Rina, dengan tekad baja, siap menjalankan rencana balas dendamnya, dan Andi, untuk pertama kalinya, merasakan betapa rapuhnya dunia yang ia pikir telah ia kuasai. Jakarta pagi itu diselimuti kabut tipis, seolah kota ini ikut merasakan beratnya suasana di apartemen Rina. Di dalam, Rina berdiri di depan cermin besar di kamar tidurnya, mengenakan setelan blazer hitam yang ramping, rambutnya digelung rapi, dan wajahnya ditutupi riasan sempurna untuk menyembunyikan jejak emosi yang masih bergolak. Hari ini adalah hari ketika rencana balas dendamnya akan mencapai puncak. Andi, yang kini telah kehilangan jabatannya dan mobil mewahnya, akan segera merasakan pukulan terakhir yang telah Rina susun dengan cermat. Andi, di kamar tamu, terbangun dengan wajah kusut dan mata merah. Malam sebelumnya, ia nyaris tak tidur,
Pikirannya dipenuhi rasa bersalah, marah, dan ketakutan. Surat penurunan jabatan dan kehilangan Porsche-nya adalah tamparan keras. Tetapi pemberitahuan bahwa ia akan dipindahkan ke cabang kecil di Surabaya membuatnya benar-benar panik. Ia tahu Rina sedang menghukumnya, dan ia tak punya kekuatan untuk melawan. Pagi itu, ia mencoba sekali lagi mendekati Rina sebelum ia berangkat ke kantor. "Rina, please, kita bicara dulu," katanya, berdiri di ambang pintu ruang tamu, suaranya penuh keputusasaan. Rina, yang sedang memasukkan laptop ke tasnya, tak menoleh. "Gak ada yang perlu dibicarakan. Andi, kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan," jawabnya. Suaranya dingin seperti es. Andi melangkah mendekat, tangannya terulur. Tapi ia berhenti ketika melihat tatapan Rina yang tak berkompromi. "Rina, aku tahu aku salah. Aku akan perbaiki semuanya. Jangan pindahin aku ke Surabaya. Aku nggak akan bisa hidup tanpa kamu," katanya. Suaranya pecah. Rina berhenti sejenak, menatap Andi dengan mata yang penuh kebencian dan kepedihan. "Kamu pikir ini soal hidup bersamaku? Ini soal kepercayaan yang kamu hancurkan. Andi, kamu pilih Lina. Kamu pilih pengkhianatan. Sekarang tanggung akibatnya." Ia mengambil tasnya dan berjalan keluar, meninggalkan Andi yang terdiam, wajahnya pucat. Di kantor, Rina bergerak seperti mesin yang terprogram dengan sempurna. Ia memimpin rapat direksi dengan penuh otoritas, mengumumkan restrukturisasi tim keuangan tanpa menyebut nama Andi. "Kita perlu efisiensi di cabang-cabang kecil, termasuk Surabaya. Beberapa staf akan dipindahkan untuk mendukung operasional di sana," katanya dengan suara datar, seolah itu keputusan rutin. Para direktur mengangguk. Tak ada yang berani bertanya tentang Andi, yang absen dari rapat itu. Setelah rapat, Rina memanggil Maya ke ruangannya. "Maya, pastikan Andi pindah ke Surabaya minggu depan. Atur tiket pesawat dan akomodasi sederhana di sana. Jangan beri dia fasilitas apapun di luar standar karyawan junior," katanya, suaranya tegas. Maya mengangguk, meski ada sedikit keraguan di matanya. "Bu, apa Pak Andi nggak akan membuat masalah hukum?" tanyanya hati-hati. Rina tersenyum tipis, tapi senyumnya penuh percaya diri. "Dia nggak punya apa-apa untuk melawan. Maya, perjanjian pranikah jelas, dan semua aset atas namaku. Kalau dia coba macam-macam, bukti perselingkuhannya akan saya serahkan ke pengadilan." Maya mengangguk, lalu keluar untuk menjalankan perintah. Sementara itu, Andi tiba di kantor dengan perasaan hancur. Ia menemukan meja kerjanya sudah dikosongkan sepenuhnya, digantikan oleh meja kecil di sudut ruangan staf. Karyawan lain menghindari tatapannya, berbisik di belakangnya. Ia mencoba masuk ruang Rina, tetapi asisten di depan pintu dengan sopan menghalanginya. "Maaf, Pak Andi, Bu Rina sedang sibuk," katanya. Andi tahu itu hanya alasan. Rina sengaja menjauhkannya. Di tengah keputusasaannya, Andi mencoba menghubungi Lina, berharap mendapat dukungan. Tapi nomor Lina tak lagi aktif, dan ia mendengar dari karyawan lain bahwa Lina telah pindah ke kota lain, mungkin untuk menghindari skandal. Andi merasa semakin terisolasi, ditinggalkan oleh semua orang yang pernah dekat dengannya. Ia duduk di meja kecilnya, menatap layar komputer dengan mata kosong, menyadari bahwa dunia mewah yang ia nikmati telah runtuh dalam sekejap. Malam itu, Rina mengadakan pertemuan terakhir dengan Sari, pengacaranya, di sebuah restoran eksklusif di SCBD. Di bawah cahaya lilin yang lembut, Rina menyerahkan semua dokumen yang diperlukan untuk perceraian. "Sari, saya mau ini selesai secepat mungkin. Saya nggak mau Andi punya kesempatan untuk membela diri," katanya. Suaranya penuh determinasi. Sari mengangguk, membaca dokumen-dokumen itu dengan cermat. "Perjanjian pranikah ini sangat kuat, Rina. Andi nggak punya hak atas apapun. Saya akan ajukan gugatan minggu depan, dan dengan bukti perselingkuhannya, kita bisa pastikan dia nggak dapat apa-apa. Tapi, kamu yakin nggak mau beri dia kesempatan kedua?" Rina menatap gelas anggurnya, memutar-mutar cairan merah di dalamnya. "Sari, dia nggak cuma mengkhianati saya.
Dia mengkhianati semua yang saya bangun untuk kami. Saya nggak akan pernah memaafkan itu. Sari mengangguk, menghormati keputusan Rina, dan menjanjikan bahwa proses perceraian akan berjalan mulus. Keesokan harinya, Andi menerima surat resmi dari perusahaan, pemberitahuan pemindahan ke Surabaya, lengkap dengan tiket pesawat satu arah dan instruksi untuk melapor ke cabang kecil di sana. Ia juga menerima email dari bagian keuangan yang menyatakan bahwa rekening bersama telah dibekukan, dan ia hanya memiliki akses ke rekening pribadinya, yang saldonya tak cukup untuk gaya hidupnya yang dulu. Andi duduk di kamar tamu, membaca dokumen-dokumen itu dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tak berdaya. Rina, di sisi lain, merasa semakin kuat. Ia kembali ke rutinitasnya sebagai CEO, memimpin rapat, menandatangani kontrak, dan merencanakan ekspansi baru ke Singapura. Di luar kantor, ia mulai menghadiri acara sosial sendirian, tersenyum lebar di depan kamera, seolah tak ada yang salah dalam hidupnya. Tapi di malam hari, ketika ia sendirian di apartemen, ia kadang menatap foto pernikahan mereka, dan sesaat, air mata mengalir. Ia cepat menyekanya, mengingatkan diri sendiri bahwa ia tak boleh lemah. Beberapa hari kemudian, Andi mencoba satu upaya terakhir untuk berbicara dengan Rina. Ia menunggunya di lobi gedung kantor. Wajahnya pucat dan pakaiannya jauh dari gaya eksekutif yang dulu. Rina, aku mohon, batalkan pemindahan ini. Aku akan lakukan apa saja. Aku nggak mau ke Surabaya, katanya. Suaranya serak. Rina berhenti, menatapnya dengan mata yang tak menunjukkan belas kasihan. Andi, kamu kehilangan hak untuk meminta apapun dariku di saat kamu memilih Lina. Pergi ke Surabaya, atau keluar dari perusahaan sama sekali. Pilihanmu cuma itu. Ia berjalan pergi, meninggalkan Andi yang berdiri terpaku di lobi. Malam itu, Andi mengemasi barang-barangnya dengan hati berat. Ia tahu tak ada jalan kembali. Ia mengambil koper kecil, penuh dengan pakaian sederhana yang ia miliki sebelum bertemu Rina, dan meninggalkan apartemen. Rina, yang mendengar pintu ditutup, tetap di kamarnya, tak bergeming. Ia membuka laptopnya dan menulis email ke timnya, merencanakan peluncuran aplikasi AI berikutnya. Tapi di dalam hatinya, ada luka yang masih berdarah, meski ia bersumpah tak akan pernah menunjukkannya. Di luar, Jakarta terus berdenyut dengan kehidupannya yang sibuk. Lampu-lampu kota berkilau, tak peduli pada kehancuran yang baru saja terjadi di salah satu apartemen mewahnya. Rina, kini sendirian, menatap cakrawala dari jendela besar, tekadnya tak goyah. Andi telah dihancurkan, seperti yang ia rencanakan, tetapi perjalanan Rina belum selesai. Ia tahu, di balik kemenangan ini, ada harga yang harus ia bayar, kesepian, dan luka yang mungkin tak pernah sembuh sepenuhnya. Jakarta menyambut pagi dengan langit cerah. Sinar matahari memantul di gedung-gedung kaca SCBD, tempat PT Rina Global Industries berdiri megah. Di dalam apartemen mewahnya, Rina berdiri di depan jendela besar, menyeruput kopi hitam, matanya menatap cakrawala kota yang terus bergerak. Andi telah pergi ke Surabaya 3 hari lalu, meninggalkan apartemen dengan koper kecil dan wajah penuh kekalahan. Rina merasa lega, tetapi ada kekosongan di hatinya yang tak bisa ia abaikan. Kemenangan atas pengkhianatan Andi terasa pahit, dan meski ia telah menghancurkan dunianya seperti yang direncanakan, luka batinnya masih berdarah. Hari ini adalah hari baru bagi Rina. Ia telah mengambil kembali kendali atas hidupnya, dan kini saatnya untuk membangun ulang, bukan hanya bisnisnya, tetapi juga dirinya sendiri. Di meja makan marmer, ia membuka laptopnya dan mengecek email dari Sari, pengacaranya. Gugatan cerai telah resmi diajukan, dan dengan bukti perselingkuhan Andi serta perjanjian pranikah yang kuat, prosesnya diperkirakan selesai dalam beberapa minggu. Andi tak akan mendapatkan apapun, tulis Sari. Rina tersenyum tipis, tetapi senyumnya tak mencapai mata. Pagi itu, Rina berangkat ke kantor dengan Mercedes-Benz-nya, dikemudikan sopir pribadi. Ia mengenakan gaun blazer merah tua yang mencerminkan keberanian dan kekuatannya. Di gedung PT Rina Global Industries, suasana kembali normal setelah gejolak minggu sebelumnya. Karyawan menyapanya dengan hormat,
Dan Maya, asisten setianya, menyambutnya dengan senyum hangat. "Pagi, Bu. Jadwal hari ini padat, tapi saya sudah atur semuanya. Rapat dengan investor Singapura jam 10, lapor Maya." Rina mengangguk, lalu masuk ke ruangannya di lantai 25. Dari jendela besar, ia bisa melihat Jakarta yang sibuk, sebuah pengingat bahwa hidup terus berjalan, apapun yang terjadi. Ia duduk di kursi eksekutifnya, membuka laporan terbaru tentang ekspansi ke Singapura. Bisnisnya adalah bentengnya, tempat ia bisa mengubur rasa sakit dan membuktikan bahwa ia tak pernah membutuhkan Andi untuk sukses. Namun, di tengah kesibukannya, Rina mulai merenungkan hidupnya di luar kantor. Selama bertahun-tahun, ia telah mendedikasikan waktunya untuk membangun perusahaan dan menjaga pernikahannya dengan Andi. Kini, tanpa Andi, ia merasa ada ruang kosong yang perlu diisi. Ia memutuskan untuk mulai melakukan hal-hal yang selama ini ia tunda. Bepergian untuk kesenangan, bukan bisnis, menghabiskan waktu dengan teman-teman lama, dan mungkin membuka hati untuk hubungan baru, meski itu terasa jauh di masa depan. Sore itu, Rina bertemu dengan sahabat lamanya, Dita, di sebuah kafe di Kemang. Dita, seorang desainer interior yang selalu ceria, adalah orang yang selalu bisa membuat Rina tertawa. Di bawah pohon rindang di teras kafe, mereka duduk sambil menikmati latte dan kue tar. "Rin, kamu kuat banget. Tahu nggak? Banyak orang bakal hancur kalau ngalamin apa yang kamu alami," kata Dita, matanya penuh kekaguman. Rina tersenyum tipis, memutar cangkir di tangannya. "Aku nggak punya pilihan, Dit. Kalau aku jatuh, perusahaan ini jatuh. Aku cuma coba bertahan." Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya terbuka tentang rasa sakitnya. "Tapi kadang, di malam hari, aku ngerasa kosong. Aku kasih Andi segalanya, dan dia buang itu semua." Dita meraih tangan Rina, memerasnya lembut. "Kamu nggak perlu Andi untuk bahagia, Rin. Kamu punya dirimu sendiri, dan itu lebih dari cukup. Mulai lagi, cari apa yang bikin kamu hidup. Kamu pantas dapat yang terbaik." Kata-kata Dita menggema di pikiran Rina malam itu ketika ia kembali ke apartemen. Ia menyalakan musik jazz, menuang segelas anggur, dan duduk di sofa kulit putih. Foto pernikahannya dengan Andi sudah ia simpan di laci, digantikan oleh vas bunga sederhana yang ia beli di pasar akhir pekan. Itu adalah langkah kecil, tetapi baginya, itu adalah simbol awal yang baru. Di Surabaya, Andi memulai hidupnya yang jauh berbeda. Ia tinggal di apartemen kecil yang disewa perusahaan, jauh dari kemewahan Jakarta. Posisi barunya sebagai staf keuangan junior terasa seperti penghinaan, dan gajinya nyaris tak cukup untuk hidup layak. Karyawan di cabang Surabaya memperlakukannya dengan sopan, tetapi ia bisa merasakan bisik-bisik di belakangnya. "Itu suami Bu Rina, katanya dipecat dari posisi besar," kata seorang karyawan suatu hari. Andi hanya menunduk, mencoba fokus pada pekerjaannya. Di malam-malam sepi, Andi sering memikirkan Rina. Ia tahu ia telah kehilangan segalanya karena kesalahannya sendiri, tetapi rasa penyesalan itu tak cukup untuk mengembalikan hidupnya yang dulu. Ia mencoba menghubungi Lina sekali lagi, tetapi nomornya tetap tak aktif. Andi akhirnya menyadari bahwa ia benar-benar sendirian, dan untuk pertama kalinya, ia mulai merenungkan apa yang telah ia lakukan. Sementara itu, Rina mulai mengambil langkah untuk menyembuhkan dirinya. Ia mendaftar ke kelas yoga di akhir pekan, sesuatu yang dulu ia anggap buang-buang waktu. Ia juga merencanakan perjalanan solo ke Bali, bukan untuk pesta mewah seperti dulu, tetapi untuk menikmati pantai dan ketenangan. Di kantor, ia memperkenalkan inisiatif baru, program pelatihan untuk karyawan wanita, sebagai cara untuk memberdayakan mereka, terinspirasi oleh kekuatannya sendiri dalam menghadapi cobaan. Suatu malam, ketika Rina menghadiri acara peluncuran produk baru di Hotel Mandarin Oriental, ia bertemu dengan seorang pria bernama Arga, seorang pengusaha teknologi yang baru kembali dari Silicon Valley. Arga adalah pria berusia akhir 30-an, dengan senyum hangat dan cara bicara yang cerdas namun rendah hati. Mereka berbincang tentang AI dan inovasi, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama,
Rina merasa ada percikan yang membuatnya tersenyum tulus. Kita harus ngobrol lagi. Rina, kamu punya visi yang luar biasa, kata Arga sebelum mereka berpisah. Rina mengangguk, merasa sedikit lebih ringan. Di akhir minggu, Rina menerima kabar dari Sari bahwa dokumen cerai sudah hampir selesai. Andi telah menandatangani surat persetujuan, mungkin karena ia tahu tak ada gunanya melawan. Rina merasa lega, tetapi juga ada sedikit rasa kehilangan, bukan karena Andi, tetapi karena mimpi tentang pernikahan yang dulu ia pegang erat. Ia memutuskan untuk menutup babak itu dengan cara yang elegan. Ia mengadakan makan malam kecil di apartemennya, mengundang Dita dan beberapa teman dekat lainnya. Malam itu penuh tawa, musik, dan cerita, dan untuk pertama kalinya, Rina merasa bebas. Di akhir bab ini, Rina berdiri di balkon apartemennya, menatap lampu-lampu Jakarta yang berkilau. Ia tahu perjalanan penyembuhannya baru dimulai, tetapi ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Andi, di Surabaya, menatap langit malam yang sama, tetapi dengan hati penuh penyesalan. Jakarta, dengan segala gemerlapnya, menjadi saksi bisu dari akhir sebuah pernikahan dan awal dari kehidupan baru Rina, seorang wanita yang tak hanya bertahan, tetapi bangkit dengan penuh keberanian. Langit Jakarta malam itu cerah, dengan bintang-bintang yang jarang terlihat di antara gemerlap lampu kota. Rina berdiri di balkon apartemennya. Angin malam membelai wajahnya, membawa aroma musim kemarau yang kering dan segar. 2 minggu telah berlalu sejak perceraiannya dengan Andi resmi diselesaikan. Surat cerai telah ditandatangani, dan Andi, kini terisolasi di Surabaya, tak lagi memiliki tempat dalam hidupnya. Rina merasa bebas, tetapi kebebasan itu datang dengan harga. Kesepian yang kadang menyelinap di tengah malam, ketika ia sendirian di apartemen yang dulu penuh dengan kenangan bersama Andi. Namun, Rina bukan tipe yang tenggelam dalam kesedihan. Ia telah belajar dari pengkhianatan Andi bahwa kekuatannya ada pada dirinya sendiri. Malam ini, ia mengenakan gaun sederhana berwarna krem, rambutnya tergerai alami, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa ringan. Ia akan menghadiri acara amal di Ritz-Carlton, sebuah gala untuk mendukung pendidikan anak-anak di daerah terpencil, yang ia sponsori melalui yayasan perusahaan. Ini adalah langkah lain dalam perjalanan penyembuhannya, mengalihkan energinya untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Di kantor, Rina terus menunjukkan performa gemilang. Ekspansi ke Singapura berjalan lancar, dengan kontrak baru ditandatangani bersama investor besar. Program pelatihan untuk karyawan wanita yang ia luncurkan mendapat sambutan hangat, dan beberapa media bisnis mulai menulis tentang Rina, sang visioner yang tak terhentikan. Di balik semua itu, Rina tetap menjaga privasinya, memastikan cerita tentang perceraiannya tak bocor ke publik. Maya, asisten setianya, menjadi benteng pertahanan, menyaring setiap rumor yang mencoba muncul. Di Surabaya, kehidupan Andi jauh dari gemerlap. Ia bekerja di kantor kecil yang pengap, mengurusi laporan keuangan sederhana yang jauh dari tanggung jawab besar yang dulu ia pegang. Apartemen sewanya kecil, furniturnya minim, dan gajinya hanya cukup untuk kebutuhan dasar. Di malam-malam sepi, ia sering duduk di balkon sempitnya, menatap langit dan memikirkan Rina. Penyesalan menyelimutinya seperti kabut. Tetapi ia tahu tak ada jalan kembali. Ia pernah mencoba mengirim pesan ke Rina, meminta maaf sekali lagi, tetapi nomornya telah diblokir. Andi mulai memahami bahwa pengkhianatannya telah menghapus semua jejak kehidupan mewah yang pernah ia nikmati. Sementara itu, di Jakarta, Rina menemukan kembali semangatnya melalui hal-hal kecil. Kelas yoga yang ia ikuti setiap akhir pekan membantunya menemukan ketenangan. Perjalanan solonya ke Bali minggu lalu, di mana ia menghabiskan waktu berjalan di tepi pantai Uluwatu dan bermeditasi di sebuah villa kecil, memberinya perspektif baru. Ia menyadari bahwa hidupnya tak harus ditentukan oleh masa lalu. Aku cukup untuk diriku sendiri, gumamnya suatu malam, menatap cermin dengan senyum kecil. Di acara gala malam itu, Rina menjadi pusat perhatian. Gaunnya yang elegan, sikapnya yang anggun, dan pidatonya tentang pentingnya pendidikan membuat para tamu terpukau. Di antara kerumunan, ia kembali bertemu Arga, pengusaha teknologi yang ia temui di acara sebelumnya.
Arga mendekatinya dengan senyum hangat, membawa 2 gelas sampanye. "Rina, kamu bikin acara ini lebih hidup," katanya. Nada suaranya tulus. Mereka berbincang panjang, kali ini lebih santai, tentang impian, perjalanan, dan bahkan hal-hal kecil seperti makanan favorit. Untuk pertama kalinya, Rina merasa nyaman berbicara dengan seseorang tanpa beban masa lalu. Arga tak tahu banyak tentang drama pernikahannya, dan Rina senang bisa menjadi dirinya sendiri tanpa bayang-bayang Andi. "Kamu harus ke Silicon Valley suatu saat, Rina. Aku yakin kamu bakal bikin gebrakan di sana," kata Arga, matanya berbinar. Rina tertawa, merasa ada sedikit kupu-kupu di perutnya, sesuatu yang tak ia rasakan sejak lama. Setelah acara, Rina pulang ke apartemen dengan hati yang lebih ringan. Ia menyalakan musik jazz, seperti kebiasaannya, dan duduk di sofa dengan segelas anggur. Di meja samping, ada kartu nama Arga yang ia simpan dari malam itu, dengan catatan kecil di belakangnya. "Ayo ngopi kapan-kapan." Rina tersenyum, memutuskan untuk menyimpan kartu itu. Ia belum siap untuk hubungan baru, tetapi ia terbuka untuk kemungkinan, sesuatu yang beberapa bulan lalu terasa mustahil. Keesokan harinya, Rina menerima kabar dari Maya bahwa proyek amal pendidikan telah berhasil mengumpulkan dana besar, cukup untuk membangun 3 sekolah baru di Nusa Tenggara Timur. Rina merasa bangga, tetapi lebih dari itu, ia merasa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar. Ia juga mendapat email dari Dita, sahabatnya, yang mengusulkan liburan bersama ke Jepang. "Rin, kita perlu petualangan baru. Kyoto musim gugur bakal indah," tulis Dita. Rina langsung membalas, setuju untuk merencanakan perjalanan itu. Di Surabaya, Andi mulai mencoba menerima kenyataan. Ia bergabung dengan kelompok relawan lokal, membantu anak-anak jalanan belajar membaca. Ini adalah cara kecil baginya untuk menebus kesalahan, meski ia tahu itu tak akan pernah cukup untuk memenangkan kembali hati Rina. Dalam diam, ia mulai menulis jurnal, mencurahkan penyesalannya dan harapannya untuk menjadi orang yang lebih baik. "Aku kehilangan segalanya karena kebodohanku sendiri," tulisnya suatu malam. "Tapi mungkin aku bisa membangun sesuatu yang baru, meski kecil." Di Jakarta, Rina terus melangkah maju. Ia mulai menulis buku harian, bukan untuk mencatat kesedihan, tetapi untuk merencanakan masa depan. Ia menulis tentang impian membuka cabang perusahaan di Eropa, tentang perjalanan yang ingin ia lakukan, dan tentang keinginannya untuk menemukan cinta yang tulus suatu hari nanti. "Aku tak akan membiarkan masa lalu mendefinisikanku," tulisnya, pena di tangannya bergerak dengan penuh keyakinan. Malam itu, Rina berdiri di balkon lagi, menatap langit yang kini dipenuhi bintang. Jakarta, dengan segala hiruk-pikuknya, terasa seperti kanvas kosong baginya, penuh dengan kemungkinan. Ia tahu luka dari pengkhianatan Andi akan selalu ada, tetapi ia juga tahu bahwa ia lebih kuat dari luka itu. Di ujung terowongan yang panjang dan gelap, Rina melihat cahaya yang ia ciptakan sendiri, dengan keberanian, ketekunan, dan harapan. Di Surabaya, Andi menutup jurnalnya, menatap langit yang sama, dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi hidup dalam penyesalan. Di antara 2 kota, 2 kehidupan yang pernah terikat kini berjalan di jalur yang berbeda. Rina, dengan tekadnya yang tak tergoyahkan, melangkah menuju masa depan yang ia rancang sendiri, sementara Andi belajar untuk menemukan makna dalam kehancuran yang ia ciptakan. Jakarta, dengan lampu-lampunya yang tak pernah padam, menjadi saksi bisu dari akhir sebuah kisah dan awal dari yang baru.